Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class. Halo, bertemu lagi dengan Ibu Suci untuk mata kuliah kali ini, yaitu Teknologi Media Tanam. Apa itu hidroponik? Nah, dalam materi ini Ibu mengambil contoh di hidroponik herbis yang letaknya di Gang Pancasila 4 nomor 16 Pontianak. Nah, apabila sewaktu-waktu kalian bisa ke Pontianak, silakan berkunjung di hidroponik herbis untuk belajar tentang hidroponik. Nah, ini adalah sentra hidroponik Dina Herbis yang berlokasi di Gang Pancasila 4 nomor 16. Nah, ini model instalasinya adalah V, ya, model V, karena lahan yang digunakan sempit, kecil, jadi bertingkat. Kita bisa lihat tanaman yang bisa ditanam itu ada daun bawang dan juga selada. Nah, kita bisa lihat instalasi lainnya ya, selain yang bentuk V, itu ada yang mendatar. Kalau yang mendatar itu biasa karena alasannya lahannya cukup luas ya, dan pemeliharaannya lebih gampang ya. Kita bisa lihat tanaman yang ditanam ada selada, kemudian juga ada daun mint ya. Ini adalah jenis-jenis tanaman yang sebulan sekali bisa dipanen. Nah, kita bisa lihat ada banyak sekali instalasi dengan sistemnya mendatar ya. Bangunan-bangunan instalasi hidroponiknya mendatar. Apa itu hidroponik? Hidroponik itu berasal dari bahasa Yunani, di mana hidros itu berarti air, ponos berarti kerja. Jadi hidroponik itu artinya menanam atau bekerja dengan air. Disebut begitu karena teknik ini mengandalkan air yang telah diberi unsur hara sebagai sumber utama. Dan namun sebenarnya hidroponik adalah metode bercocok tanam yang tidak menggunakan tanah atau bercocok tanam tanpa tanah. Nah, untuk jenis tanaman, umumnya tanaman yang dapat ditanam di hidroponik itu adalah hortikultur, seperti sayur, buah, bunga, ataupun herbal. Nah, karena batang yang tidak terlalu besar dan berat, dan umumnya tanaman yang cepat panen, 1 bulan setelah pindah tanam. Nah, ini contohnya adalah selada. Selada pakcoy itu sangat cocok. Ini adalah kangkung hidroponik ya. Kalian bisa lihat instalasinya itu berupa segitiga bertingkat. Nah, karena apa? Karena lahan yang digunakan itu kecil ya, lahannya sempit. Jadi lebih hemat kita menggunakan instalasinya dengan segitiga bertingkat. Di sini kita menanam kangkung ya, petani menanam kangkung. Mengapa kangkung? Nah, ini walaupun hanya kangkung, tapi ternyata sangat menguntungkan kalau ditanam dengan hidroponik. Pertama, kangkung itu tidak repot untuk menanamnya. Dalam 1 bulan dia bisa 2 kali panen. Kemudian harganya untuk kangkung hidroponik itu harganya lebih tinggi dibanding dengan kangkung konvensional. Nah, kalau di konvensional itu sekilo bisa 10.000 misalnya, tapi kalau dengan kangkung hidroponik itu bisa 30.000. Apalagi kalau dalam bentuk baby, dia bisa sekilonya 40.000. Terus yang ketiga, kangkung ini tidak perlu unsur hara yang begitu banyak ya, karena dia memang sudah suka air. Jadi makanya lebih hemat biaya produksi, tapi hasilnya ya sungguh luar biasa. Menanam kangkung untuk pemula hidroponik itu mungkin merupakan hal yang tepat ya, karena di sini pasaran juga masih banyak ya, dan hidroponik kita bisa membagi waktu kita untuk bisnis. Nah, jadi silahkan kalau kalian ingin berbisnis hidroponik, mulailah dari kangkung atau bayam. Nah, kan kita lihat tidak semua buah itu bisa ditanam secara hidroponik ya, apalagi yang berkayu. Nah, ini adalah contoh-contoh buah yang bisa ditanam secara hidroponik ya, seperti melon, semangka, cabai, tomat, paprika, mentimun, dan stroberi. Intinya yang tidak berkayu terlalu besar, itu nggak bisa. Mengapa hidroponik? Nah, bagi skala hobis atau skala rumah tangga,
tentunya dapat memaksimalkan hasil produksi cukup dari sebuah pekarangan. Tidak ada ketergantungan ketersediaan tanah dan tidak dibutuhkan rotasi lahan. Nah, untuk skala produksi dengan menerapkan metode hidroponik, kebutuhan lahan bisa diminimalisir. Biaya sewa lahan dan upah tenaga kerja pun bisa dipangkas. Kalau ingin membuka atau membuat hidroponik, maka yang pertama kali yang harus dimantapkan dalam hati itu adalah kesabaran dan ketekunan. Kita lihat kelebihan hidroponik, yaitu produksi tanaman bisa lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan media tanam tanah biasa. Kedua, lebih terjamin kebebasan tanaman dari hama dan penyakit. Seperti apa? Ulat tanah, rayap tanah, bakteri salmonella, dan sebagainya. Karena kondisi paralon itu ada di atas tanah berapa meter ya? Jadi setengah meter di atas tanah, jadi terjamin. Kemudian yang ketiga, tanaman dapat tumbuh lebih cepat dan pemakaian lebih hemat ya, karena sudah ada takarannya. Nah, keempat, bila ada tanaman yang mati, bisa segera diganti dengan tanaman baru dengan cepat dan mudah karena dia menggunakan net pot. Yang kelima, tanaman akan memberikan hasil yang berkelanjutan. Biasanya yang ditanam di instalasi hidroponik itu adalah tanaman yang sebulan sekali panen. Yang keenam, metode kerja yang sudah distandarisasi lebih memudahkan pekerjaan dan tidak membutuhkan tenaga kasar. Yang ketujuh, tanaman dapat tumbuh di tempat yang semestinya tidak cocok bagi tanaman yang bersangkutan, misalnya tanah tandus. Karena apa? Dengan pakai paralon yang sudah ada air dan nutrisi, tanaman apapun bisa dikondisikan dan dapat tumbuh dengan subur. Kekurangan hidroponik ya, ada beberapa hal yang menjadi kekurangan. Yang pertama yaitu biaya awal yang besar. Memang untuk membuat suatu instalasi hidroponik yang kokoh ya, kita harus memperhitungkan berapa biaya pembelian paralon misalnya atau talang, kemudian berapa pembelian baja ringan untuk kerangkanya ya. Kemudian untuk atapnya kita harus membeli plastik UV khusus untuk hidroponik. Belum lagi kita harus membeli nutrisi, rock wool, net pot, kain flanel ya. Itu semuanya harus diperhitungkan dengan matang. Namun itu untuk jangka panjang, jadi tidak bisa dijadikan kelemahan sebenarnya. Walaupun biaya awal yang besar, tapi itu untuk jangka panjang pembuatan instalasinya bisa mencapai 10 tahun. Mungkin yang bisa kita beli setiap bulan itu berupa nutrisi, benih ya, dan rock wool. Itu saja. Tapi kalau untuk yang lainnya itu Ibu kira tidak, itu hanya untuk 10 tahun, kurang lebih 8 atau 10 tahun. Kemudian yang kedua, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam bagi pelaku hidroponik. Benar ya. Jadi sebelum kalian ingin terjun di dunia hidroponik, kalian harus belajar dahulu. Harus melihat di YouTube atau di Google ya, bagaimana cara menyemai yang baik. Kemudian menanam, menyapihnya, kemudian memindahkan, terus panen sampai ke pasar. Nah, yang lebih penting itu adalah pemasaran. Harus ada yang sudah menampung hasil sayur kita. Kemudian yang ketiga, sistem itu terkadang masih lemah, terutama bila listrik padam. Nah, antisipasinya kita harus membeli genset. Nah, itu adalah beberapa hal yang menjadi kekurangan hidroponik. Sekarang kita lihat perbandingan antara hidroponik dan konvensional. Jadi ada beberapa faktor yang bisa kita banding-bandingkan. Apakah dengan hidroponik itu menguntungkan atau tidak? Oke. Kita lihat yang pertama, yaitu kebutuhan lahan. Untuk hidroponik, luasan yang sempit itu masih bisa digunakan. Kontur lahan tidak harus datar, produktivitas lahan itu tinggi, ya. Karena biasanya dengan hidroponik itu gagalnya itu jarang. Kemudian kalau konvensional itu lahannya harus luas, relatif datar, perlu rotasi, dan produktivitas lahan tergantung jenis tanah. Jadi perlu banyak pupuk dan kapur untuk di Pontianak ya. Kemudian musim, dengan hidroponik bisa menanam sepanjang musim ya, apalagi kalau sudah ada UV atau berada di dalam rumah kaca. Itu setiap musim itu bisa kita tanam. Nah, kalau konvensional itu musimnya tergantung pada musim. Ketersediaan barang. Kalau hidroponik, kebetulan di Pontianak ini kita ada suatu komunitas hidroponti yang menyediakan alat dan bahan untuk kebutuhan hidroponik. Nah, makanya ketersediaan barang itu ada sepanjang tahun. Kalau konvensional bagaimana? Nah, konvensional ketersediaan barangnya tidak selalu pas sepanjang tahun, ya. Kemudian kualitas barang. Kalau hidroponik
itu sayurnya bersih, renyah, dan aromanya kurang kuat. Itulah mengapa anak-anak itu paling suka sayur hidroponik ya. Kemudian kalau konvensional itu sayurnya tidak selalu bersih, relatif liat atau alot, aroma langunya itu kuat. Dan faktor yang kelima adalah sarana dan prasarana. Hidroponik itu butuh greenhouse, suplai listriknya relatif besar, kebutuhan air yang banyak dan tapi lebih hemat ya. Konvensional itu tidak butuh sarana yang mahal, tidak tergantung pada listrik, penggunaan air tidak bisa dihemat. Nah, kemudian faktor hama dan penyakit. Nah, biasanya dengan hidroponik itu lebih aman ya, tergantung pada greenhouse-nya. Tapi kalau konvensional itu tidak aman, tidak tergantung pada greenhouse. Nah, faktor fleksibilitas dengan hidroponik, tanaman dapat dipindah tanpa mengganggu pertumbuhan. Contoh, pada sistem NFT yang dimodifikasi bisa dipindah lokasi. Nah, kalau konvensional, tanaman tidak bisa dipindah-pindah karena akan mengganggu pertumbuhan tanaman dan biasanya akar tanaman itu yang terganggu ya. Nah, kemudian faktor kecepatan adaptasi untuk hidroponik saat pindah tanam, bibit bisa langsung tumbuh tanpa aklimatasi lama. Tapi kalau konvensional, saat pindah taman aklimatasi butuh waktu lebih lama, adaptasi maksudnya ya. Syarat tumbuh tanaman. Ada beberapa hal penting yang harus diketahui agar tanaman itu bisa tumbuh dengan maksimal. Yang pertama, sinar matahari. Diusahakan instalasi hidroponik kita itu harus mendapatkan full sinar matahari, paling tidak dari jam 10 sampai jam 2 siang. Karena apa? Kalau tanaman kita kurang mendapat sinar matahari, nanti bisa kutilang, kurus, tinggi, dan langsing. Yang kedua, syaratnya adalah air atau sumber air yang layak. Pada umumnya di lokasi Pontianak ini bisa menggunakan air hujan ya, kita tampung dengan tandon ataupun air gambut ya, atau air AC itu bisa. Tapi kalau air ledeng itu tidak bisa karena selain mengandung kaporit, dia juga sudah mengandung mineral dari air sumbernya ya, jadi berpengaruh terhadap nutrisi. Kemudian yang ketiga ada nutrisi atau unsur hara baik makro dan mikro. Biasa kita menggunakan AB mix di sini. Kemudian yang keempat adalah karbon dioksida. Itu adalah syarat tumbuh tanaman. Nah, sekarang kita perhatikan lagi pada gambar ya. Tidak mesti paralon, itu bisa menggunakan bambu ya. Nah, ini juga awet. Apa sih yang dibutuhkan untuk memulai berhidroponik? Ayo, kira-kira apa? Yang pertama itu pastinya media tanam ya. Media tanam hidroponik pada materi sebelumnya sudah kita baca ya. Itu ada rock wool, ada pasir, ada batu kerikil ya. Bisa juga ada sekam, nah itu banyak sekali, ataupun dari sabut kelapa, apapun bisa ya. Kemudian nutrisi AB mix-nya, growing bed atau media dan net pot ya, bibit, air dan pH meter serta TDS meter. Dan yang terakhir yang paling penting, kita harus punya tekad dan kesabaran. Karena kalau kita malas itu biasanya nggak berhasil. Nah, ini kalian perhatikan, ini adalah media tanam, namanya rock wool. Rock wool. Syarat media tanam. Nah, media tanam hidroponik itu harus bersih, bisa menyimpan air sementara, bersifat porus atau berpori, bebas dari unsur hara. Karena media tersebut harus dapat berfungsi sebagai tempat menyimpan air nutrisi sementara dan tempat berpijak akar. Untuk kebutuhan unsur hara disuplai dari air nutrisi yang disiramkan. Jadi kalian bisa lihat ya, ada akar yang menembus dari rock wool. Rock wool ini sangat remah ya, seperti spons, tapi dia lebih. Selanjutnya untuk media tanam ya, macam metode hidroponik itu berdasarkan medium atau substrat tanamnya. Yang paling umum kita lakukan ya, apakah itu dengan NFT atau DFT, yaitu menggunakan rock wool ya. Pada gambar pertama kita menggunakan rock wool atau spons itu untuk kultur rock wool. Nah, ini biasa umum digunakan. Sementara yang kedua menggunakan air tergenang ataupun terapung di air, yaitu biasa styrofoam ya. Ini menggunakan yang disebut dengan kultur air.
Nah, kalau menggunakan pasir, arang, atau batu-batuan itu untuk kultur agregat, sementara menggunakan arang sekam, pupuk PET, dan sebagainya itu vermiculaponik. Nah, untuk yang bernutrisi yang disemprot langsung ke akar tanaman itu dengan sistem aeroponik. Ini ya, jadi media tanam itu menentukan apa kulturnya. Selanjutnya, nutrisi hidroponik itu atau yang biasa disebut AB mix merupakan pupuk khusus untuk budidaya hidroponik. Pakai pupuk lain bisa nggak? Bisa, tapi konsentrasinya biasanya tidak terlalu kuat, tidak terlalu ketat seperti AB mix ya. Jadi perlu banyak. Sementara kalau AB mix itu kita bisa menakar dengan ketat. Terdiri dari satu set berupa stok A dan stok B, berupa kemasan terpisah yang tidak dapat langsung digabungkan. Nanti pemberian pupuk juga masing-masing, tidak perlu digabung. Nutrisi hidroponik adalah pupuk lengkap yang mengandung semua unsur hara makro dan mikro yang diperlukan tanaman. Pupuk tersebut diformulasi secara khusus sesuai dengan jenis dan fase pertumbuhan. Nutrisi hidroponik dibuat untuk berbagai jenis tanaman seperti sayur daun, sayur buah, sayur bunga, umbi, dan bunga. Ada pula nutrisi yang lebih spesifik, misalnya nutrisi khusus cabai, tomat, dan lain-lain. Selanjutnya, satu set nutrisi hidroponik itu terdiri dari 2 botol atau 2 kantong, yaitu A dan B. A untuk makro, B untuk mikro. Nah, kandungannya ada N, P, K, S dan Ca, Mg, Fe, Mn, Bo, Co, dan Zn. Nah, tergantung dari jenis tanamannya, setiap tanaman mempunyai kebutuhan dan formulasi kandungan yang berbeda-beda. Nah, yang biasa dibuat sistem hidroponik itu yaitu menggunakan sumbu atau wick. Apakah itu dengan sistem NFT ya yang sedikit miring ataupun DFT yang mendatar. Ini contohnya yang NFT ya, sedikit miring paralonnya. Dengan wick sistem atau sumbu ya, kita lihat pada contoh alasnya terbuat dari styrofoam, kemudian sumbunya dari kain flanel. Biasanya styrofoam diletakkan di atas tandon atau reservoir. Sistem wick atau sumbu merupakan sistem pasif sederhana. Disebut pasif karena air tidak bergerak atau mengalir. Pada sistem ini akar tanaman mendapatkan nutrisi dan oksigen yang seimbang. Bahan untuk memulai pun mudah didapat. Nah, ini contoh ya, dengan wick sumbu. Tapi sistemnya adalah NFT atau dalam teknik ya. Sistem NFT ini mempunyai aliran larutan nutrisi yang bergerak secara aktif. Sistem ini dibantu oleh pompa dengan cara nutrisinya naik ke pipa paling atas dan terus turun melalui pipa berikutnya dan kembali lagi ke tandon atau baknya. Nah, larutan nutrisi yang dialirkan itu dalam pipa atau talang dibuat sedemikian rupa membentuk genangan yang sangat tipis yang mengalir sepanjang pipa. Akar tanaman turun dan menyentuh aliran pipa tersebut. Nah, pada sistem ini akan sangat leluasa untuk mendapatkan nutrisi serta oksigen. NFT ini kita membuat paralelnya itu agak miring ya. Nah, ini adalah contoh desainnya. Kita bisa lihat dengan bantuan pompa ya. Air itu dialirkan dari dalam reservoir menuju paralon di atas, dan paralonnya atau talangnya itu dibuat sedikit miring ya, sehingga terbentuklah genangan air yang sangat tipis tapi posisinya itu mengenai akar tanaman. Nah, jadi begini desainnya. Nah, dengan sistem DFT larutan nutrisi itu sengaja dibuat menggenang dengan tujuan menghindari kemungkinan terburuk saat mati lampu. Dengan sistem DFT itu kalau mati lampu 1 jam itu masih aman. Nah, tahapannya untuk memulai hidroponik atau melaksanakan hidroponik yaitu yang pertama kita siapkan dulu media tanam. Media tanamnya itu bisa dari pupuk pit, arang sekam ya, kemudian rock wool atau lainnya disiapkan serta alat-alat lainnya. Nah, ini kemudian kedua penyemaian. Penyemaiannya itu bisa dilakukan di media rock wool langsung, pupuk pit atau arang sekam. Nah, bisa juga menggunakan tray semai ataupun langsung
pada net pot. Nah, ini kondisinya. Kemudian yang ketiga adalah penyapihan. Penyapihan dilakukan pada tanaman yang disemai di tempat berbeda, misal tray semai atau wadah lainnya. Penyapihan dilakukan pada usia tanaman 2 minggu atau bisa juga lebih dini dengan syarat tanamannya sudah memiliki 4 daun atau sudah memiliki daun sejati. Nutrisi yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan usia tanaman. Keempat itu adalah penanaman ke dalam paralon. Ya. Bibit dari pot kecil dipindah ke pot besar untuk hidroponik. Pada kondisi tertentu perlu dilakukan penyemprotan dengan air biasa selama 1-2 minggu untuk menjaga tanaman tetap lembab. Umumnya tanaman ditanam di rumah kaca. Kelima adalah pemeliharaan, yaitu dengan penyiraman air bernutrisi apabila tidak ada mesin pompa. Dilakukan tiap hari dan kondisi lembab rockwoolnya. Yang kedua, pemeliharaannya adalah pemberantasan hama dan sterilisasi. Sebaiknya menggunakan pestisida nabati atau PESNAP yang merupakan alternatif untuk menghindari pestisida kimia berbahaya. Biasanya, kebun hidroponik berskala besar akan menggunakan greenhouse, salah satunya untuk menjaga kualitas tanaman agar tidak terserang hama dan akhirnya tidak ada lagi penggunaan pestisida berbahaya. Dan usahakan memang syarat kita untuk bercocok tanam secara hidroponik adalah bebas pestisida. Karena apa? Karena biasanya pembeli itu langsung dicuci dan dimakan. Ya, dan itu memang syarat kita melakukan budidaya hidroponik adalah bebas pestisida. Ini adalah tabel kebutuhan hara untuk berbagai jenis tanaman sayuran ya yang di hidroponik. Kita bisa lihat contohnya cabai. Ya, dia bisa hidup pada pH 6 sampai 6,5 ya. Kemudian kebutuhan nutrisinya sekitar 1260 sampai 1540 ppm. Jadi diusahakan kalau kita ingin menanam cabai secara hidroponik, ini pH dan ppm-nya terpenuhi ya, supaya tanaman dapat tumbuh dengan baik. Kemudian sawi pahit misalnya, itu bisa hidup dengan pH 6 sampai 6,5 dan ppm-nya 840 sampai 1680. Ini bagaimana caranya mengetahuinya? Yaitu menggunakan pH meter dan TDS. Nah, ini. Nah, kita lihat lagi bahan-bahan hidroponik yang harus disiapkan ya. Pertama itu rockwool, kedua net pot, ketiga mesin air akuarium, keempat nutrisi A B mix, kelima benih yang berkualitas, keenam air hujan ya, ini sebagai sumber airnya, atau tadi ibu sudah bilang bisa menggunakan air gambut ataupun air AC ya, pH meter dan TDS, dan instalasi hidroponik dari paralon atau styrofoam. Ini yang kita siapkan terlebih dahulu apabila kita ingin berhidroponik. Ini contohnya rockwool ya. Kemudian nutrisinya kita biasa umumnya menggunakan AB mix. Ada yang untuk sayuran ya, yang sebelah kanan itu biasanya untuk buah. Jadi berbeda kebutuhan haranya. Jadi karena berbeda tanamannya, berbeda kebutuhan haranya, berbeda pula pupuknya. Sama-sama AB mix, tapi yang satunya untuk sayuran, yang satunya untuk tanaman buah. Nah, nutrisi hidroponik atau biasa disebut AB mix merupakan pupuk khusus untuk budidaya hidroponik. Terdiri dari satu set berupa stok A dan stok B berupa kemasan terpisah yang tidak dapat langsung digabungkan. Nah, nutrisi hidroponik ini adalah pupuk lengkap yang mengandung semua unsur hara makro dan mikro yang diperlukan oleh tanaman ya. Nah, pupuk tersebut diformulasi secara khusus sesuai dengan jenis dan fase pertumbuhan tanaman. Nah, nutrisi hidroponik dibuat untuk berbagai jenis tanaman seperti sayur daun, sayur buah, sayur bunga, umbi, dan bunga. Ada pula nutrisi yang lebih spesifik, misalnya nutrisi khusus cabai, khusus tomat, khusus melon, dan lain-lain. Satu set nutrisi hidroponik terdiri dari dua kemasan ya, yaitu A dan B, di mana A itu untuk unsur hara makro dan B untuk unsur hara mikro. Kandungannya adalah NPK, S, CANG, Fe, Mn, BO, CO, dan Zn, atau tergantung dari jenis tanamannya, di mana setiap tanaman mempunyai kebutuhan dan formulasi kandungan yang berbeda-beda. Nah, ini salah satu contoh ya, tempat tumbuh
menggunakan bak dari kayu. Atasnya kita bisa letakkan styrofoam. Ini termasuk yang statis ya. Jadi begitu mudah, tidak menggunakan mesin pompa ya. Cuma kita harus sering mengganti atau menambah air yang ada dalam bak tersebut dan dikasih pupuk. Ini adalah net pot ya. Nanti rock wool yang sudah tumbuh bibitnya kita letakkan dalam net pot, tapi sebelumnya sudah kita kasih sumbu. Kemudian bibit atau benih. Nah, bibit atau benih pada hidroponik sama dengan bibit atau benih pada umumnya. Yang berbeda hanya sistemnya saja. Pilihlah bibit yang masa expirednya masih lama untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Contoh tanaman selada dengan red rapid ya, selada merah, kemudian daun sop ya, kemudian ada daun mint dan juga lettuce itu daun selada. Alatnya itu kita memerlukan pH meter dan TDS meter, yaitu merupakan alat bantu pada sistem hidroponik yang fungsinya untuk mengukur keasaman air dan kepekatan nutrisi yang akan kita berikan. pH meter yang bagian warna kuning itu digunakan untuk mengukur kadar asam basa pada air. Umumnya kisaran pH pada hidroponik yaitu 6-7 atau netral. Sementara TDS meter yang berwarna hitam adalah alat ukur kadar ion dalam air, satuannya adalah ppm atau parts per million. Nah, kemudian yang diperlukan juga adalah instalasi. Bisa dengan menggunakan paralon ya, seperti pada gambar, atau styrofoam. Ini yang bagi pemula ya, bagi pemula supaya tidak terlalu besar pengeluarannya, kita bisa menggunakan bak air ya, bawahnya itu. Nah, kemudian bagian atasnya kita buat styrofoam. Kale Nero dan jus kale. Ini adalah salah satu sawi yang banyak mengandung klorofil, sehingga biasanya Kale Nero ini biasa digunakan untuk mengobati penyakit atau untuk mencegah penyakit. Kenapa? Karena mengandung tinggi sekali klorofil. Nah, Kale Nero ini yang dibudidayakan oleh hidroponik Dina Herbis selain selada. Untuk jus kale itu adalah olahan dari Kale Nero. Kale Nero ini memang lebih baik dikonsumsi ya dalam bentuk segar, karena klorofilnya itu yang diharapkan dapat membentuk penyakit. Nah, ini kalau sudah dibuat jus dan ditambah buah-buahan, hasilnya lebih enak, tidak lagi ada rasa baunya. Nah, ini kalian bisa mencoba. Jadi untuk hidroponik itu kita bisa menanam sayur-sayuran yang langka ya, sayur-sayuran yang bukan khas daerah Katulistiwa ya. Jadi untuk yang aneh-aneh bisa kita tanam dengan instalasi hidroponik. Itu karena apa? Karena dengan hidroponik unsur hara untuk setiap jenis tanaman itu tersedia. Jadi makanya dengan cara hidroponik itu lebih mudah untuk menanam dan merawatnya. Nah, sumber materi yang Ibu ambil itu berasal dari Hidroponik Dina Herbis dan Hidroponti Kalimantan Barat. Demikianlah materi tentang apa itu hidroponik. Kita akan bertemu kembali di materi selanjutnya ya, masih tentang hidroponik. Sekian dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Jika materi ini bermanfaat ya, silakan subscribe, share, like, and comment channel YouTube Urai Suci ya, agar Ibu lebih bersemangat untuk membuat video-video menarik lainnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.